Baru-baru ini, Kejaksaan Agung melakukan penetapan tersangka dan menangkap Thomas Lembong selaku mantan Menteri Perdagangan dan mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI periode tahun 2015 terkait kasus impor gula. Tom Lembong dan mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI itu ditetapkan sebagai tersangka karena disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kasus ini menjadi perhatian masyarakat karena berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai media, ternyata kasus ini sudah terjadi pada tahun 2015. Artinya, kenapa kejadian 9 tahun yang lalu baru diusut sekarang? Dan sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang lainnya. Berdasarkan aturan yang sebelumnya ditandatangani oleh Tom Lembong pada saat dia menjadi Menteri Perdagangan, hanya perusahaan BUMN yang diizinkan untuk melakukan impor gula kristal putih atau gula yang langsung bisa dikonsumsi. Itu pun harus sesuai dengan kebutuhan dalam negeri, sebagaimana yang disepakati sebelumnya dalam rapat koordinasi antar kementerian serta dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga dari gula kristal putih atau gula yang siap dikonsumsi. Di tahun 2016 ini, Indonesia memang mengalami kekurangan stok gula kristal putih. Makanya seharusnya Indonesia memang bisa melakukan impor gula kristal putih oleh perusahaan BUMN. Tapi menurut Kejaksaan, Tom Lembong pada saat itu malah memberikan izin ke perusahaan-perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah yang kemudian diolah menjadi gula kristal putih. Jadi, menurut Kejaksaan, Tom Lembong selanjutnya menandatangani surat penugasan kepada PT PPI untuk selanjutnya bekerja sama dengan 8 atau 9 perusahaan swasta untuk mengolah gula kristal mentah tadi yang sudah diimpor sebelumnya menjadi gula kristal putih atau gula siap konsumsi atau siap saji. Menurut Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, seharusnya untuk pemenuhan stok dan stabilisasi harga yang diimpor itu adalah seharusnya itu gula kristal putih secara langsung, bukan gula kristal mentah. Nah, setelah perusahaan swasta itu mengolah gula kristal mentah tadi menjadi gula kristal putih atau gula siap konsumsi atau siap saji, selanjutnya PT PPI dikatakan seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal yang terjadi menurut jaksa, gula kristal putih itu dijual langsung oleh perusahaan-perusahaan swasta tadi ke masyarakat melalui distributor dengan angka lebih tinggi dari harga eceran tertinggi. Dari pengadaan dan penjualan gula kristal mentah yang kemudian diolah menjadi gula kristal putih, PT PPI diduga mendapatkan fee sehingga menurut Kejaksaan, kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tersebut itu kurang lebih sebesar 400 miliar rupiah, yaitu nilai keuntungan yang diperoleh perusahaan swasta yang seharusnya menjadi milik negara atau menjadi keuntungan negara. Entah saya yang memang kurang mengerti bisnis ini, secara logika saya, bukannya lebih bagus kalau kita mengimpor gula kristal mentah karena harganya lebih murah dibandingkan kalau kita mengimpor gula kristal putih dari luar negeri yang sudah siap jadi atau siap konsumsi. Artinya, kebijakan gula kristal mentah ini bisa menghemat anggaran dari negara karena gula kristal mentahnya diolah menjadi gula kristal putih di Indonesia. Ada beberapa pertanyaan yang kemudian menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Pertama, kenapa
kasus yang terjadi pada tahun 2015 baru diusut pada tahun 2024. Artinya, baru diusut 9 tahun kemudian. Makanya banyak spekulasi yang beredar di masyarakat yang kemudian mengkait-kaitkan kasus Tom Lembong ini dengan Pilpres tahun 2024 kemarin. Karena pada saat Pilpres tahun ini, Tom Lembong menjadi salah satu orang yang terkenal vokal menjadi lawan politik dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo sekaligus Presiden Prabowo Subianto maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Lalu yang kedua, kasus yang menjerat Tom Lembong ini hanya menyangkut impor gula 5 juta ton. Sedangkan menteri-menteri lainnya yang melakukan kebijakan yang sama untuk mengimpor gula bahkan jauh lebih besar dari impor gula pada saat Thomas Lembong menjadi Menteri Perdagangan. Tapi di sini jaksa belum membidik Menteri Perdagangan lain yang juga mengimpor gula secara besar-besaran pada saat mereka menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Setidaknya ada 4 Menteri Perdagangan yang juga melakukan kebijakan yang sama, bahkan mengimpor gula lebih besar dibandingkan Thomas Lembong. Lalu yang ketiga, apakah dasar penetapan tersangka dan penahanan dari Thomas Lembong dan mantan Direktur PT PPI tersebut sehingga menjadi tersangka hanya didasarkan pada kebijakan bisnis yang diduga menyebabkan kerugian terhadap negara. Harapan saya dan juga kalangan masyarakat tentunya, kalau memang ini hanya menyangkut kebijakan bisnis, maka sebaiknya ini tidak bisa dipidanakan. Namanya juga bisnis ya kan, pasti ada untung atau ada kalanya juga rugi. Jangan dikit-dikit karena negara rugi langsung pejabatnya kena tindak pidana korupsi. Makanya lama-lama tidak ada orang yang bersedia menjadi menteri atau pejabat kementerian atau pejabat di perusahaan-perusahaan BUMN. Kecuali dalam kasus ini pembuat kebijakan mendapat gratifikasi atau suap akibat kebijakan yang dibuatnya dan dengan catatan hal ini harus dibuktikan. Lalu yang keempat, kalau benar Kejaksaan Agung masih mencari bukti aliran dana yang ditujukan kepada Thomas Lembong atau mantan Direktur PT PPI, maka ini akan menjadi semakin pertanyaan besar. Apa bukti permulaan atau bukti yang cukup yang dijadikan kejagung untuk bisa menetapkan Thomas Lembong dan mantan Direktur PT PPI sebagai tersangka dan selanjutnya dilakukan penahanan? Artinya, kejagung harus bisa membuktikan bahwa ini tidak seperti dugaan masyarakat. Apalagi sampai ada tanggapan masyarakat, yang penting tangkap dan tahan dulu aja, buktinya bisa menyusul. Padahal, kalau kita mengacu kepada aturan atau ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, untuk bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka, apalagi sampai ditahan, minimal harus ada 2 bukti yang cukup. Bukti yang cukup yang saya maksud di sini, tentu saja bukan hanya sekedar bukti yang menyatakan bahwa ada kerugian negara, tapi juga bukti yang bisa menyatakan bahwa Thomas Lembong dan mantan Direktur PT PPI tersebut itu memang diduga melakukan dugaan tindak pidana korupsi dan ada aliran dana ke rekening mereka. Selain itu, aparat penegak hukum harus bisa menjawab bahwa aparat penegak hukum itu tidak hanya tebang pilih. Artinya penegakan hukum bukan hanya ditujukan kepada orang-orang atau pihak-pihak yang berseberangan politik dengan penguasa. Sementara pihak-pihak yang sempat diduga terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi, tapi karena kemudian merapat ke penguasa jadinya aman dan tidak tersentuh hukum. At least, bagaimana dengan menteri-menteri yang juga melakukan kebijakan yang sama dengan melakukan impor gula, bahkan jumlahnya jauh lebih besar daripada Thomas Lembong pada saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Akhir kata, satu hal, kita harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Tapi kita juga tetap harus menghormati azas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence. Artinya,
sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, yang menyatakan bahwa Thomas Lembong dan mantan Direktur PT PPI bersalah, dan kemudian dihukum, maka kita tidak boleh menuduh mereka sebagai pelaku dugaan tindak pidana. Demikian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Salam dari saya.